Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok Trenpedia dengan saya sendiri Ahmad Rizkyvan Fauzi dengan NIM 20.18436 dengan teman saya Rafif Ananta Farhan dengan NIM 20.18419 dan terakhir itu Muhammad Aziz No Ilma yaitu 20.18441. Hari ini kita akan mempresentasikan aplikasi kita yaitu Trenpedia. Jadi lanjut. Pada aplikasi Trenpedia kita ini ada terdapat deskripsi sistem, yaitu kereta api merupakan eh, transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Saat ini pembelian tiket kereta dapat dilakukan dengan secara online melalui aplikasi kita sendiri, yaitu Trenpedia. Pada aplikasi ini, penumpang atau calon penumpang dapat membuka aplikasi dan membeli asal, tujuan, dan jadwal perjalanan. Setelah memilih, sistem akan menampilkan daftar kereta dan jadwal yang tersedia. Selanjutnya, calon penumpang dapat memesankan tiket kereta dan melihat detail pemesanan. Lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini adalah mockup yang saya buat sebagai UI UI rancangan UI UI. Nah, di sini terdapat halaman login dengan form input dan button. Kemudian ada register. Kemudian juga ada untuk daftar tiket. Lalu untuk detail pemesanan dan metode pembayarannya. Nah, di sini ada hasil pemesanannya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari rancangan di Figma untuk login. Kemudian juga ada register dengan inputnya nama, username, email, dan password. Untuk di sebelah kanannya ada beranda yang menampilkan daftar tiket. Kemudian ada tombol check out dan log out. Nah, untuk di sini juga terdapat halaman detail yang menampilkan detail tiket dari kereta. Kemudian juga ada detail untuk penumpang dan nomor kursi. Kemudian juga ada tombol untuk metode pembayaran dan tiket. Lalu halaman selanjutnya ada metode pembayaran yang menampilkan total harga untuk tiketnya dan metode pembayarannya apa saja. Lalu halaman selanjutnya terdapat boarding pass yang menampilkan QR code untuk tiket tersebut. Nah, di sini adalah alur yang dibuat untuk pada aplikasi Figma. Di sini ada splash, kemudian ada welcome, kemudian langsung ke login. Nah, di sini user akan menginputkan username dan password. Namun jika user belum mempunyai akun, maka akan diarahkan ke halaman register terlebih dahulu. Namun jika sudah mempunyai, maka user dapat menginputkan user dan password. Kemudian login dan masuk ke halaman beranda yang dimana di situ terdapat daftar tiket kereta. User dapat memilih tiket tersebut, kemudian masuk ke halaman checkout. Nah, di sini terdapat detail kereta dan penumpangnya. Kemudian user dapat memilih metode pembayaran. Kemudian user memilih metode pembayaran yang dilakukan. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, akan muncul halaman boarding pass. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Yang kedua itu pada saya sendiri yaitu front end. Lanjut.
pada ini kita membahas tugas-tugas yang pernah kita upload di pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu sama yang kedua itu kita membuat kelompok atau mencari tim yaitu berisi 3 orang yang berisi dari front end, back end, dan UI UX. Nah, pada yang ketiga itu kita membuat mockup yang seperti dilakukan oleh UX sebelumnya. Yang keempat itu kita membuat UI-nya menggunakan Figma. Kemudian yang kelima dan keenam itu saya sebagai saya sendiri itu membuat interface agar penumpang bisa menggunakannya. Lanjut. Eh, Pada codingan ini terdapat eh, tiga, tiga kelas yaitu tombol start, login, sama sign up. Nah, untuk start itu untuk menampilkan halaman aplikasi Transpedia. Untuk login itu menampilkan halaman login pengguna. Dan ketiga itu sign up untuk menampilkan halaman pendaftar pengguna baru. Lanjut. Yang keempat itu ada tombol kelas home yaitu menampilkan halaman utama aplikasi yang berisi tiket-tiket atau jadwal tiket yang tersedia. Kemudian kita bisa check out atau pembayaran tiket kereta, dan terakhir itu kita membayar atau yaitu payment. Nah, ini adalah tampilkan yang dihasilkan, yaitu ada tombol start, login, sign up, dan aplikasi home. Lanjut. Nah, terakhir itu checkout dan pembayaran. Jadi kita checkout menampilkan yang jadwal yang kita pilih atau tujuan yang kita mau. Baru kemudian ada cek payment, kita membayar sesuai harga yang kita mau bayar. Lanjut. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu backend. Next. Seperti yang sudah disampaikan front-end, tugas yang pernah diunggah untuk pertemuan pertama dan kedua yaitu pembuatan kelompok. Kemudian pertemuan ketiga yaitu pembuatan mockup. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu pembuatan desain dengan Figma. Kemudian kelima dan keenam yaitu untuk saya sendiri API yang akan digunakan untuk aplikasi ini. Lanjut. Pada codingan terdapat codingan pertama yaitu Gradle-nya. Pada Gradle aplikasi yaitu membutuhkan compile SDK versi 33 agar API yang digunakan dapat deklarasikan diimplement yaitu Mitrans dan Firebase. Kemudian pada Gradle project-nya itu kita menambahkan kelas path, Maven Central dan Maven untuk mengakses Mitrans. Kemudian Google GMS agar dapat mengakses Firebase-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu login, yaitu sign up, yaitu Firebase digunakan untuk melakukan simpan dari seluruh data sign up yang diinputkan oleh user, dan jika ada kesalahan maka akan muncul error. Lanjut. Yaitu paling kiri yaitu login, di mana dilakukan pengecekan antara inputan user dengan database Firebase, di mana jika user tidak menginputkan maka terjadi error. Selain itu, jika user melakukan tidak sama antara username dan passwordnya maka akan menampilkan error juga. Selanjutnya yaitu home-nya atau berandanya yang tengah, yaitu digunakan agar tidak mohon maaf, ini adalah session manager, yaitu agar user tidak perlu login lagi jika telah melakukan login, dan akan logout dan ketika masuk tidak perlu login, ketika melakukan logout maka tidak perlu login lagi. Kemudian yaitu tiket, yaitu codingan untuk tiket, yaitu digunakan getter dan setter untuk mengambil atau mengeset data dari atau ke database. Lanjut.
Selanjutnya yaitu My Adapter, yaitu untuk menangani list yang akan ditampilkan di home nanti yang berisi dari nama argonya, jurusan, jadwal, harga, dan lain-lain. Selanjutnya, yang tengah yaitu home-nya. Di sini akan menampilkan data list dari database dan menggunakan recycle view, di mana data tiket itu akan diambil semua dari database dan ditampilkan dengan recycle view berdasarkan seluruh jumlah data yang ada di database-nya. Lalu akan menambahkan fungsi search berdasarkan inputan user. Kemudian checkout atau codingan checkout, yaitu menampilkan mengambil seluruh data, menampilkan seluruh data dari list dan disimpan lagi di shared preference atau database internal dan melakukan metode pembayaran. Lanjut. Tampilan yang akan dihasilkan seperti yang sebelumnya, yaitu sign up, di mana ketika mengklik sign up maka data akan diinputkan ke database dan selanjutnya notifikasi berhasil mendaftar. Kemudian ketika melakukan login, ketika berhasil akan muncul tulisan login sukses dan akan menuju halaman home. Pada halaman home, kita akan melakukan pembelian tiket dengan cara mengklik tiket tersebut. Yang nomor 4, menampilkan data berdasarkan jenis tiket yang dipilih dan akan menampilkan data penumpang dengan nomor kursinya. Yang nomor 5, yaitu user akan memilih metode pembayaran yang akan digunakan melalui halaman API Midtrans. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu user akan diminta untuk membayar tagihan sesuai dengan pembeliannya tadi. Ketika pembelian sudah dilakukan, maka muncul tampilan pembayaran berhasil. Selanjutnya yaitu nomor 8 itu adalah dari sisi backend-nya, yaitu menampilkan seluruh data untuk tiket dan user yang tersimpan di dalam Midtrans API-nya, yaitu di website Midtrans-nya, dan dapat melihat juga seluruh transaksi yang tersimpan di Midtrans-nya itu, dan melihat API, melihat data di Firebase database-nya. Lanjut. Analisis pekerjaan proyek. Dimulai dari saya, waktu yang dibutuhkan perkiraan sekitar 4 bulan, hingga mulai dari pencarian API hingga deployment, dan capaian spesifikasi yang diinginkan yaitu dapat memesan tiket. Namun bagi saya ada yang masih kurang, yaitu setelah tiket terpesan masih belum ada handle pembayarannya. Kemudian biayanya, untuk backend sendiri mungkin membutuhkan biaya sekitar 1 juta dengan kondisi seluruh task terselesaikan. Selanjutnya kendala yang saya alami yaitu pada halaman home ini pembelian tiket masih sangat terbatas, yaitu hanya dapat memilih satu dan tidak bisa lebih dari satu tiket dengan nomor kursi yang terbatas juga. Kemudian pada API Midtrans-nya sendiri masih kurang bagus karena sedikitnya tutorial yang ada di YouTube atau di Google, sehingga masih banyak kekurangan. Selanjutnya yaitu tantangan untuk masa depan. Semoga tampilan dari home-nya tadi bisa lebih baik dengan pembaruan yang lebih bagus dan dapat menghandle after payment-nya Midtrans. Oke, lanjut saya kembalikan ke Ahmad Rizkyvan. Ya, untuk saya sendiri sebagai frontend itu waktu yang saya buat itu 4 bulan. Kemudian tercapainya spesifikasi itu eh, agar pengguna bisa menggunakan aplikasinya dengan nyaman, yaitu tercapai. Untuk biaya, saya menggunakan sebesar 1 juta dan kendala itu karena terbanyak
ke komplement tentang interface-nya, saya akan harus mengubahnya. Untuk tantangannya, semoga saya bisa menambahkan fitur atau interface yang bisa membuat pengguna itu lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan aplikasinya. Kembali kepada teman saya Aziz. Ya. Untuk saya sendiri sebagai UI UI analis, untuk tercapaian spesifikasinya, aplikasi yang dibuat telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan, yaitu melakukan pemesanan dan pembayaran, namun belum terdapat handle setelah pembayaran dilakukan. Untuk biayanya, kebutuhan perkiraan untuk proyek yang dilakukan sekitar sebesar 1 juta. Kemudian untuk kendalanya, yaitu proses perancangan antarmuka mungkin masih membutuhkan perbaikan agar pengguna dapat memahami aplikasi yang dibuat. Selain itu, rancangan antarmuka juga belum sesuai dengan deskripsi yang telah ditentukan pada awal proyek. Untuk tantangan masa depan, yaitu semoga di masa depan rancangan antarmukanya dapat dirancang lebih baik dan dapat diterima oleh pengguna. Saya kembalikan kepada moderator Ahmad Rizky, Bang. Baiklah, kayaknya itu seperti presentasi kita untuk ini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau salah perkataan. Jadi sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.